Untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas, kita telah terhubung dengan Lukman Hakim, analis Sandar Artamas Berjangka. Selamat sore, Pak Lukman. Selamat sore. Oke, Pak Lukman, seperti apa transaksi komoditas hingga sore hari ini? Ya, untuk transaksi komoditas sendiri hingga sore ini mengalami penurunan, di mana hampir semua perdagangan komoditas menurun cukup signifikan, kecuali Arabica yang mampu naik, hanya turun sekitar 30% volume perdagangannya. Namun untuk komoditas lain mengalami penurunan yang cukup tajam, ini sebagai akibat dari posisi para pelaku pasar yang mencoba untuk menahan diri setelah mengalami kenaikan harga beberapa saat terakhir ini. Oke, Pak Lukman, bagaimana kemudian prospek harga dan juga volume transaksi untuk emas, olen, kopi, dan juga kakao untuk pekan depan? Ya, dalam pekan depan saya perkirakan harga sejumlah komoditi akan mengalami kenaikan terkait sejumlah sentimen positif yang akan berdampak terhadap perdagangan komoditas minggu depan. Namun untuk harga emas sendiri, mungkin kenaikannya tidak terlalu cukup signifikan karena pertimbangan bahwa potensi penguatan kembali di dolar Amerika Serikat masih membayangi sentimen perdagangan minggu depan. Oke, seperti apa analisis penggaruh proyeksi ekonomi global oleh IMF terhadap komoditas jangka menengah dari pandangan Anda? Kalau saya melihat bahwa dengan kenaikan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang sudah dicanangkan oleh IMF, menunjukkan bahwa optimisme perekonomian dunia dalam jangka menengah sangat positif. Ini memberikan peluang bahwa harga komoditi akan berpotensi untuk naik seiring dengan membaiknya perekonomian global. Itu terkait dengan. Namun untuk emas, untuk emas sendiri sepertinya akan berbanding terbalik. Dia masih dalam posisi tertekan ketika perekonomian dunia benar-benar menguat kembali. Apakah itu juga dipengaruhi dengan adanya vaksinasi dan juga kasus infeksi corona terhadap selera investor untuk mengoleksi emas? Ataukah ini emas masih menjadi safe haven bahkan? Ya, untuk emas sendiri meskipun mengalami tekanan dari sejumlah sentimen, misalnya penguatan dolar Amerika Serikat, namun seiring vaksinasi yang sudah berjalan, maka emas memiliki tekanan negatif ya, dari vaksinasi yang sudah berjalan. Walaupun di Eropa sendiri vaksinasi mengalami perlambatan dibanding Amerika Serikat. Namun saya melihat bahwa isu-isu seperti corona dan vaksinasi ini bukan lagi menjadi sentimen yang akan cukup besar pengaruhnya terhadap pergerakan pasar di masa yang akan datang. Karena justru saya melihat bahwa kondisi ekonomi Amerika Serikat dengan dolarnya ini yang akan memberikan sentimen yang cukup besar pada perdagangan di masa yang akan datang. Artinya vaksinasi bukan lagi menjadi sentimen utama. Namun dengan pergerakan obligasi Amerika Serikat dan juga data ekonomi Amerika Serikat seperti yang tadi Anda katakan, seperti apa kemudian saran investasi untuk April? Ya, saya menyarankan kepada para pelaku pasar untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini bahwa kita bisa memanfaatkan membaiknya perekonomian Amerika Serikat ini sebagai sebuah peluang di masa yang akan datang bahwa harga komoditi akan sangat menjanjikan untuk mengalami kenaikan kembali. Meskipun emas sendiri akan mengalami tekanan dengan membaiknya ekonomi Amerika Serikat, tapi tidak dapat dipungkiri begitu saja bahwa sejauh ini Bank Sentral Amerika Serikat belum mencabut ketetapannya bahwa mereka akan mempertahankan suku bunga ini demikian rendahnya. Bahkan dalam pernyataan terkini dari Bank Sentral Amerika Serikat bahwa mereka sekurang-kurangnya mereka akan mempertahankan suku bunga rendah ini hingga tahun 2022. Nah, ini sebuah peluang yang cukup meyakinkan bahwa dalam jangka panjang bahwa harga emas itu pun sendiri akan memberikan peluang yang positif bagi para investor sekalian.
Pak Lukman, untuk pekan depan apakah buy on weakness masih direkomendasikan untuk emas? Ya, seperti saya bilang tadi bahwa harga emas memiliki peluang untuk naik kembali lagi, bukan hilang begitu saja ketika perekonomian membaik. Karena membaiknya perekonomian juga akan menimbulkan laju kenaikan inflasi, di mana pada satu sisi ini memberikan peluang kepada harga emas untuk naik kembali. Itulah sebabnya bahwa harga emas sejauh ini tidak mengalami penurunan yang cukup tajam, tapi bertahan di level sekarang saat ini dan memiliki peluang setidaknya bisa naik lagi lebih tinggi di masa yang akan datang. Oke, buy on weakness masih direkomendasikan untuk emas. Kemudian Pak Lukman, sentimen apa yang harus diwaspadai pelaku pasar untuk pekan depan? Saya melihat bahwa di pekan-pekan yang akan datang, kembali lagi masalah dolar Amerika Serikat dan yield ini akan menjadi sentimen yang perlu diperhatikan lebih detail kepada para pelaku pasar. Mungkin secara berjalan, sejumlah data ekonomi akan mengkonfirmasi bagaimana kekuatan dari dua sentimen ini selanjutnya. Seberapa besar mereka akan mengalami naik turunnya secara persentase, setidaknya akan terbesit dari sejumlah data ekonomi yang akan dirilis oleh Amerika Serikat. Oke, baik Pak Lukman Hakim, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Closing Market. Terima kasih untuk analisa Anda.